shut the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Like a scientist. Oh my god! Tapi bohong. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Nah, manajemen merupakan rangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama sesuai dengan tujuan. Lanjutan dari Nawawi di Jamara dari Bena menyatakan bahwa kelas dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama kelas dalam perspektif sempit. Nah, kelas dalam perspektif sempit adalah kelas yang dibagari oleh dinding, suatu tempat semua peserta didik berkumpul untuk mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, kelas dalam perspektif luas. Nah, kelas dalam perspektif luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Manajemen kelas menurut Mulyasa 2006 merupakan keterampilan guru dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Menurut Nawawi di Jamara dari Bena menyatakan bahwa manajemen kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap individu, merupakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan berarti. Jenis-jenis kelas. Terdapat beberapa jenis kelas yang dapat diamati oleh guru, yaitu yang pertama kelas yang gaduh. Guru menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti kelas yang gaduh. Yang kedua itu kelas yang kondusif. Nah, kelas yang kondusif sangat berbeda dengan kelas yang gaduh karena kelas yang kondusif memiliki iklim yang positif yang berlangsung pada pembelajaran. Yang terakhir itu kelas yang tenang dan disiplin. Guru yang terampil dapat menciptakan kelas yang tenang dan disiplin. Peserta didik mampu mengikuti aturan yang diberikan guru di dalam kelas. Yang berikut adalah fungsi-fungsi manajemen kelas. Nah, fungsi manajemen kelas merupakan implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru dan bertujuan untuk mendukung pencapaian pembelajaran secara efektif. Ada 4 fungsi manajemen kelas. Yang pertama yaitu manajemen perencanaan di kelas. Manajemen perencanaan kelas dibagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjelaskan dan merinci tujuan yang harus dicapai di dalam kelas. 2. Menetapkan aturan. 3. Memberikan tanggung jawab secara individu. Yang keempat yaitu memperhatikan berbagai aktivitas di dalam kelas. Fungsi yang kedua adalah fungsi perorganisasian. Fungsi ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu menentukan sumber daya di dalam kelas. Yang kedua adalah merancang dan membentuk pembagian kelompok. Yang ketiga memberikan tugas kepada peserta didik. Yang keempat adalah mendelegasikan wewenang pengelola kelas. Fungsi yang ketiga adalah kepemimpinan di dalam kelas. Kepemimpinan merupakan tanggung jawab guru di dalam kelas. Dalam kepemimpinan, guru perlu menjaga wibawa dan mengabaikan kemampuan fleksibilitas dan adaptif dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah fungsi pengendalian kelas. Nah, di sini juga fungsi pengendalian terbagi juga dalam 4 bagian. Yang pertama adalah menetapkan standar kemampuan. Yang pertama adalah meningkatkan standar penampilan kelas. Yang kedua yaitu menyediakan alat ukur standar penampilan kelas. Yang ketiga adalah membandingkan unjuk kerja yang sudah ditetapkan di dalam kelas. Yang terakhir adalah
mengambil tindakan korektif. Baik, yang berikut kegiatan utama dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan proses pemberdayaan sumber daya yang ada di dalam kelas, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian efektivitas pada pembelajaran, sehingga siswa dapat merasakan kenyamanan. Sebagai sebuah proses, maka dalam pelaksanaannya, manajemen kelas memiliki berbagai kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan dalam manajemen kelas ada dua, yaitu pengaturan peserta didik dan yang kedua pengaturan fasilitas. Yang pertama, pengaturan peserta didik, yaitu terdapat tingkah laku peserta didik. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, minat belajar peserta didik. Baik, yang kedua pengaturan fasilitas. Pengaturan fasilitas yaitu yang pertama ventilasi. Tentu dalam kelas membutuhkan ventilasi di setiap jendela. Yang kedua yaitu kenyamanan peserta didik. Di setiap kelas peserta didik harus merasakan kenyamanan sehingga belajar mengajar peserta didik dapat berjalan dengan baik. Dan yang berikut, letak duduk peserta didik dalam setiap kelas. Yang berikut itu adalah aktivitas yang dilakukan guru di ruang kelas. Antara lain yaitu yang pertama, mengecek presensi peserta didik. Dan yang kedua, mengumpulkan, memeriksa, dan menilai hasil belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dari peserta didik. Yang keempat, mencatat data dari setiap peserta didik. Yang kelima, menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara jelas. Dan yang terakhir yaitu memberikan tugas atau PR kepada peserta didik. Oke, baik, yang berikut yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikembangkan oleh Dejamara pada tahun 2006 itu terdiri atas 6 bagian, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan antusias itu lebih menunjukkan antusiasnya kepada tugas dan aktivitasnya dalam pengelolaan kelas. Yang kedua itu adalah tantangan. Dalam tantangan, tindakan atau cara kerja seorang guru itu sangat penting sehingga dapat meningkatkan peserta didik atau gairah peserta didik dalam belajar. Yang ketiga itu adalah bervariasi. Dalam bervariasi dapat dilihat dari gaya mengajar seorang guru sehingga dapat meningkatkan perhatian peserta didik. Yang keempat itu adalah keluasan. Dalam keluasan, tingkah laku seorang guru itu sangat penting juga sehingga dia dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima itu adalah penekanan hal-hal yang positif. Dalam hal ini, guru dapat menekankan hal-hal yang positif dibandingkan hal-hal yang negatif. Yang keenam itu adalah penanaman kedisiplinan. Dalam penanaman kedisiplinan, peserta didik itu harus mengembangkan kedisiplinannya dan seorang guru sebagai teladan dalam tanggung jawab. Yang berikut, tujuan manajemen kelas. Dalam proses manajemen kelas dapat dilihat dari tujuan dan apa yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan manajemen kelas, yaitu yang pertama, anak-anak harus merespon dengan setimpal dari kelakuan sopan santunnya dan lebih penuh perhatian dari orang tua atau orang dewasa. Yang kedua, mereka harus rajin mengerjakan tugas dan lebih konsisten dalam mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Dalam lingkungan fisik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ruangan tempat terjadinya proses belajar mengajar. Memungkinkan peserta didik mendapatkan tempat yang lebih luas, leluasa, dan tidak berdesak-desakan, dan juga tidak mengganggu pada saat aktivitas belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk sangat penting untuk memungkinkan siswa duduk bertatap muka agar seorang guru dapat mengontrol dan mengendalikan peserta didik dalam aktivitas belajar mengajar. Yang ketiga
ketiga adalah pengaturan penyimpanan. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dapat disimpan di kelas, contohnya buku pelajaran, pedoman kurikulum, kartu-kartu pribadi, dan lain sebagainya dapat disusun dengan sedemikian rupa agar tidak dapat mengganggu aktivitas dalam proses belajar mengajar. Dalam poin yang kedua yaitu kondisi sosio-emosional dapat mencakup beberapa kemungkinan penting. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan, sikap seorang guru, suara dari guru, dan juga pembinaan hubungan yang baik. Poin yang ketiga yaitu kondisi organisasional. Terdapat dua faktor yang saling berpengaruh. Yang pertama yaitu faktor internal, berhubungan dengan emosi, perilaku, dan pikiran. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal, saling berhubungan antara lingkungan dan suasana peserta didik dalam belajar. Komponen-komponen keterampilan manajemen kelas dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, keterampilan penciptaan dan pemeliharaan proses belajar, yaitu menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, menegur, menegaskan penugasan kelompok, juga memberikan perhatian kepada kelompok, yaitu memberikan sikap tanggap, memberi penguatan, menegur, penjelasan, tujuan penjelasan, dan juga memutuskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas yang efektif. Bila kelas dipahami secara sederhana sebagai sekelompok orang yang belajar bersama, yang mendapatkan pengajaran dari guru, maka di dalamnya terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan belajar dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Nah, manajemen kelas yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kelas merupakan sistem yang diorganisasi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, guru sebagai tutor dan teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, kelompok belajar yang ada di kelas mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang keempat, kelompok belajar yang ada di kelas memberikan pengaruh terhadap individu yang menjadi kelompok. Beberapa kendala yang menyebabkan manajemen kelas yang efektif tidak terwujud. Yang pertama adalah guru perlu memperhatikan tindakan yang bersifat preventif dan korektif. Yang pertama, pencegah. Yang kedua, kesadaran diri sebagai pendidik. Yang ketiga, kesadaran diri sebagai peserta didik. Dan yang keempat, ketulusan guru.